Bapak Ibu dosen tentunya sudah mendengar ya atau menerima informasi terkait dengan adanya perubahan ataupun telah diterbitkannya peraturan Permendikbudristek ya nomor 53 tahun 2023 yang terkait dengan penjaminan mutu universitas. Tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa ada sebenarnya penyederhanaan status akreditasi perguruan tinggi dalam kebijakan baru tersebut? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan adanya penyederhanaan status akreditasi perguruan tinggi dalam kebijakan baru yang baru dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita terkait dengan peraturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu yang kaitannya dengan penjaminan mutu universitas, di mana ada penyederhanaan status akreditasi perguruan tinggi ini. Nah, tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwasanya ada sebenarnya manfaat atau dampak positif ya terkait dengan penyederhanaan akreditasi tersebut, kemudian sebenarnya tujuannya apa sih dilakukan penyederhanaan status akreditasi tersebut, kemudian kapan sistem akreditasi itu bisa dimulai, dan bagaimana status akreditasi yang dimiliki saat ini. Nah, sama status akreditasi bagi institusi baru ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ke semua itu secara ringkas ya, karena kalau misalnya saya jelaskan terlalu panjang lebar mungkin Bapak Ibu tidak akan melihat ya secara full. Oleh karena itu saya berusaha mencoba meringkas sedemikian ringkas untuk terkait dengan peraturan tersebut ya. Jadi saat ini itu Merdeka Belajar itu telah memasuki episode 26, di mana pada episode 26 tersebut resmi dirilis dengan memaparkan mengenai kebijakan baru dalam mentransformasikan standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi yang dimuat di dalam peraturan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, dalam hal ini diketahui bahwa ada perubahan baru pada status akreditasi perguruan tinggi. Jadi kalau selama ini status ataupun nilai akreditasi di perguruan tinggi itu memiliki beberapa tingkatan, totalnya ada 4 tingkatan ya di dalamnya, di mana yang menunjukkan kualitas sebuah institusi maupun prodi yang dijalankan di dalamnya. Namun kebijakan baru dari Kemendikbud ini menyederhanakan status tersebut ya. Jadi dengan adanya aturan tersebut itu adanya penyederhanaan status akreditasi, di mana status akreditasi perguruan tinggi pada kebijakan lama itu menunjukkan adanya tingkat kualitas yang diraih oleh suatu institusi pendidikan tinggi dan prodi yang diselenggarakan. Nah, apa saja sebenarnya penyederhanaan status akreditasi tersebut? Dalam kebijakan lama itu ada yang statusnya itu ada tidak terakreditasi, kemudian ada yang terakreditasi baik, kemudian ada yang terakreditasi baik sekali, dan juga ada yang terakreditasi unggul. Kalau zaman dulu itu kan akreditasi A, B, C gitu ya. Nah, sekarang itu sudah dikategorikan menjadi 4 tingkatan. Nah, 4 tingkatan status akreditasi ini itu berlaku untuk akreditasi institusi dan akreditasi prodi di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Nah, hanya saja status akreditasi ini dipandang kurang tepat karena justru menunjukkan adanya tingkat kualitas yang memunculkan kesenjangan antara institusi yang satu dengan institusi yang lain maupun dengan prodi yang satu dengan prodi yang lain. Jadi sekaligus menjadi beban tambahan bagi perguruan tinggi di Indonesia. Sehingga sebuah perguruan tinggi yang ingin meraih status terakreditasi unggul itu harus memiliki pencapaian di atas standar. Itu menurut Mendikbudristek. Jadi Menteri Pendidikan kita saat ini itu
standar dalam penetapan status akreditasi yang ideal itu adalah pencapaian standar minimum yang telah ditetapkan di dalam SNDikti. Maka dalam kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu dilakukanlah transformasi pada status akreditasi perguruan tinggi, yakni dilakukan penyederhanaan menjadi hanya 2 status, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Jadi kalau apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 4 tingkatan, sekarang sudah hanya tinggal 2 tingkatan, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Lebih lanjut, untuk akreditasi pada prodi di masing-masing perguruan tinggi baru ada diferensiasi, ya. Ada diferensiasi atau tingkatan. Kebijakan baru dari Kemendikbud ini mengumumkan bahwa akreditasi di prodi itu menghasilkan 4 status. Jadi khusus untuk yang prodi itu masih ada 4 statusnya, yaitu tidak terakreditasi, terakreditasi unggul, sama terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. Jadi khusus bagi universitas-universitas atau institusi yang memiliki akreditasi internasional, ya, terutama universitas-universitas negeri yang besar gitu. Lalu apa sebenarnya dampak positif dari penyederhanaan status akreditasi ini? Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan itu, ada beberapa kebijakan baru dari Kemendikbud yang terkait dengan penyederhanaan status akreditasi perguruan tinggi yang kemudian bisa berdampak positif terhadap universitas maupun institusi tersebut. Nah, dampak ini sangat dirasakan oleh perguruan tinggi, diantaranya apa saja? Yang pertama itu adalah standar akreditasinya tentunya jauh lebih jelas, ya, karena hanya tinggal 2 tingkatan, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, dampak positif yang pertama ini yang akan dirasakan tentunya langsung di seluruh perguruan tinggi universitas, di mana standar akreditasi itu menjadi lebih jelas. Akreditasi wajib memakai standar SNDikti. Kemudian bagi perguruan tinggi yang berhasil memenuhi standar SNDikti ini, maka akan mendapatkan status terakreditasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang tidak mendapatkan standar SNDikti, maka tentunya statusnya adalah tidak terakreditasi. Sehingga setiap perguruan tinggi ini bisa fokus pada standar minimum sesuai dengan ketetapan SNDikti tersebut. Jadi saya kira bagi Bapak Ibu yang di penjaminan mutu itu pasti sudah memegang yang namanya SNDikti, ya. Lewat standar yang lebih jelas inilah diharapkan setiap perguruan tinggi bisa lebih fokus dan terbantu untuk memenuhinya. Sehingga setiap perguruan tinggi di Indonesia itu bisa memiliki mutu yang baik karena memiliki kemampuan memenuhi standar tersebut. Itu untuk manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, atau nilai positif yang kedua itu adalah mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita mempersiapkan borang, ya, ataupun berkas akreditasi itu butuh waktu bertahun-tahun, ya. Jadi dampak positif yang kedua ini tentunya akan membantu mengurangi beban administrasi di setiap perguruan tinggi di Indonesia, yang ketika mempersiapkan akreditasinya itu sangat menguras prospek akreditasi, ya, sangat mengurus, ya, dimana kita itu lebih banyak dihabiskan waktunya untuk hanya mengurus prospek akreditasi tersebut, proses akreditasi tersebut. Pasalnya, dengan penyederhanaan status akreditasi ini, maka instrumen akreditasi ini ikut berubah menjadi lebih sederhana. Secara praktis, ada lebih sedikit urusan administrasi untuk mengurus seluruh instrumen penilaian akreditasi. Lewat langkah ini, maka diharapkan setiap perguruan tinggi ini lebih fokus dalam mempersiapkan proses akreditasi dan mampu memaksimalkan penilaian dari BAN PT maupun LAM. Lalu, apa sebenarnya tujuan dilakukannya penyederhanaan status akreditasi tersebut? Penyederhanaan terhadap status akreditasi perguruan tinggi ini bertujuan untuk memperjelas status akreditasi yang diraih oleh perguruan tinggi. Ketika sebuah perguruan tinggi mendapatkan status akreditasi, maka artinya sudah memenuhi standar dari SNDikti.
Sebaliknya, ketika sebuah perguruan tinggi menerima status tidak terakreditasi, maka artinya belum memenuhi standar SNDikti. Sementara status akreditasi unggul, maka artinya prodi di sebuah perguruan tinggi sudah melampaui standar SNDikti, yakni sesuai dengan standar LAM. Ya. Mulai dari penyederhanaan ini, maka tidak ada lagi keracunan ya, ataupun dalam memahami status akreditasi yang diraih oleh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan penilaian BAN PT. Setiap pengelola perguruan tinggi itu pun bisa lebih fokus memenuhi standar minimum dan tidak terbebani untuk melampaui standar SNDikti. Jadi universitas itu tidak terlalu terbebani dengan kita harus misalnya terakreditasi unggul gitu ya. Nah, kapan sebenarnya sistem akreditasi baru ini akan dimulai? Mulai kapan kebijakan baru ini terkait dengan status akreditasi di perguruan tinggi? Itu akan mengikuti pada MB26 ya, Merdeka Belajar episode 26 itu, buku saku soal sering ditanyakan ya. Dijelaskan bahwa kebijakan ini berlaku saat BAN PT maupun LAM sudah menetapkan instrumen dan tata cara akreditasi baru. Jadi pihak Kemendikbud memberikan waktu kepada BAN PT maupun LAM selama 2 tahun terhitung sejak Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 itu dirilis. Jadi kan itu dirilisnya kan per Agustus kemarin tuh. Jadi BAN PT maupun LAM itu diberi waktu 2 tahun baru kebijakan tersebut akan diberlakukan. Jadi sementara ini bagi perguruan tinggi maupun prodi yang sudah mempersiapkan ya berkasnya dan akan mengajukan dalam waktu dekat itu, status akreditasinya itu masih ada tempat tingkatan. Nanti pada tahun 2026, nah itu sudah akan diberlakukan ini ya, peraturan baru tersebut ya. Jika instrumen dan tata cara akreditasi baru ini sudah siap, maka penyederhanaan status akreditasi yang diumumkan oleh Kemendikbud itu mulai akan diberlakukan. Jadi jika dalam masa 2 tahun proses penyusunan instrumen dan tata cara akreditasi lebih cepat selesai, maka baru akan mulai diberlakukan. Sebelum tahun 2025 bukan 2026 ya, kebijakan baru Kemendikbud ini sudah akan diterapkan. Jadi penerapannya mengikuti kesiapan dari pihak BAN PT maupun LAM karena diberikan waktu tadi 2 tahun, di mana seluruh instrumen dan tata cara akreditasi baru itu akan mengacu pada SNDikti. Nah, selama proses penyusunan instrumen dan tata cara akreditasi baru tersebut, proses akreditasi yang diajukan setiap perguruan tinggi ke BAN PT maupun LAM masih memakai instrumen dengan tata cara akreditasi yang lama yang 4 tingkatan tadi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan status akreditasi yang dimiliki saat ini? Jadi bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki, yang sudah akreditasi ya dengan status yang saat ini, ya jawabannya masih tetap berlaku ya gitu. Jadi sebelum dan sesudah Permendikbudristek tahun 53 tahun 2023 itu dirilis, tentunya setiap perguruan tinggi maupun prodi yang sudah terakreditasi memakai kebijakan lama ya tentunya masih tetap berlaku yang namanya akreditasi tersebut gitu. Yaitu dengan status akreditasi A, kemudian untuk yang unggul, kemudian status akreditasi B untuk yang baik sekali, kemudian untuk status akreditasi C yang untuk baik ya. Sehingga meskipun Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini sudah dirilis, bukan berarti status akreditasi yang lama yang dimiliki oleh perguruan tinggi maupun prodi itu sudah akan hilang atau hangus, masih tetap ada ya. Melainkan masih berlaku dan masih digunakan sampai waktunya habis, yaitu dalam waktu 5 tahun, sesuai dengan waktu pertama kali SK akreditasi tersebut turun ya. Lalu bagaimana dengan status akreditasi bagi institusi baru ya? Ini yang menarik nih. Bagi institusi baru maupun yang prodi baru untuk perguruan tinggi yang baru saja didirikan, maka akan diberikan status akreditasi sementara ya. Jadi kalau ada
Terutama kalau yang lebih banyak itu kan prodi baru ya, prodi baru, maka di situ akan diberikan status akreditasi baru, di mana akreditasi ini diperoleh oleh perguruan tinggi saat mendapatkan izin penyelenggara atau izin pendiri dari menteri ya. Status akreditasi sementara ini kemudian memiliki masa berlaku sesuai dengan ketetapan Kemendikbud, yaitu 5 tahun untuk program studi baru dan 8 tahun untuk perguruan tinggi baru ya. Jadi cukup lama untuk yang perguruan tinggi. Di mana lebih lanjut, baik itu perguruan tinggi maupun prodi baru yang memiliki akreditasi sementara ini wajib mengajukan permohonan akreditasi ke BAN PT maupun LAM, di mana pengajuan dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum masa akreditasi berakhir. Jadi kalau yang prodi itu yang tadinya 5 tahun, sebelum 9 bulan mau berakhir 5 tahun itu harus sudah diajukan. Begitupun dengan yang perguruan tinggi yang 8 tahun, sebelum 8 tahun berakhir, sebelum 9 bulan sebelum berakhir itu harus sudah diajukan. Nah, itulah penjelasan dari penyederhanaan status akreditasi yang dimuat di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita sharing-sharing lagi informasi-informasi terbaru. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.